Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para mahasiswa, kali ini kita masuk di pertemuan ketiga dengan pembahasan dioda ideal ya, teman-teman. Dengan saya Silvi. Oke, teman-teman. Sub pembahasan pada pertemuan yang ketiga ini adalah yang pertama adalah pengertian dioda, bahan dan simbol dioda, kurva karakteristik dioda, parameter dioda, pendekatan di dalam analisa rangkaian dioda. Oke teman-teman, kelima pembahasan ini kita akan uraikan sebagai berikut. Oke, yang pertama adalah teori dioda. Jadi, teman-teman, kemarin sudah kita singgung sedikit terkait teori dioda ya pada pertemuan kedua. Oke, jadi dioda adalah kristal yang menggabungkan sebuah semikonduktor tipe N dan separuh semikonduktor tipe P ya teman-teman. Atau disebut juga PN junction ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, perhatikan gambar. Oke, teman-teman bisa dilihat pada gambar. Di sini ada kaki anoda, muatannya positif. Kemudian ada kaki katoda, muatannya adalah negatif ya teman-teman. Kemudian di sini ada garisnya teman-teman. Nah, garis ini maksudnya adalah tanda melambangkan dari kutub negatif, dari kutub katoda ini ya teman-teman. Ini merupakan simbol dari PN junction, dari dioda ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur dari PN junction dioda ya teman-teman. Ini adalah kaki anoda, kemudian ada P region, wilayah P ya teman-teman. Kemudian yang tengah ini ada deflection region ya. Terus deflection ini teman-teman lapisan yang mana agar tidak terjadi areal yang berbeda ataupun recombination ya teman-teman. Makanya ada deflection region. Oke, kemudian ada N region nih teman-teman. Kemudian ada kaki katoda. Oke, kemudian kita lanjut. Ini adalah contoh dari dioda teman-teman, PN junction dioda. Oke, ada rangkaian yang menjadikan dioda sebagai komponen utama nih teman-teman. Salah satunya adalah rangkaian penyearah dari AC ke DC. Kemudian selanjutnya ada rangkaian clammer teman-teman. Rangkaian untuk pengaman arus DC untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pemasangan kutub kaki positif dan kaki negatif ya teman-teman. Kemudian teman-teman perlu diketahui bahwa dasar dari pembuatan transistor sehingga kita perlu memahami sifat dan karakteristik dari dioda teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang bisa merusak dioda teman-teman. Di antaranya ada pada pemasangan forward bias arus mengalir lebih besar dari maksimal arus yang telah ditetapkan teman-teman. Pada pemasangan reverse bias teman-teman, tegangan yang diberikan lebih besar dari tegangan breakdown. Tegangan breakdown adalah 50 volt ya teman-teman. Oke, kemudian contohnya adalah dioda IN4001 ya, memiliki arus maksimal 1 ampere dan tegangan breakdown-nya adalah 50 volt teman-teman. Perlu dipasang resistor yang dipasang seri agar dioda aman dari kerusakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya teman-teman. Oke, selanjutnya prategangan dioda, struktur pasangan elektron hole dioda. Oke, teman-teman dapat diperhatikan di sini teman-teman, pada saat dioda tidak diberikan tegangan ataupun unbias, terjadi difusi elektron teman-teman ke segala arah pada setiap tepi-tepi semikonduktor teman-teman. Beberapa difusi melewati junction
sehingga akan tercipta ion positif. Dan ion positif pada daerah N ya teman-teman, ion negatif pada daerah P ya. Jadi kan ada dua area P dan area N ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, jika ion ini bertambah banyak, maka daerah sekitar junction akan terjadi kekosongan ataupun hole ya teman-teman, dari elektron bebas dan hole. Terjadi kekosongan dan elektron bebas dan hole. Daerah ini disebut dengan depletion layer ya. Ini ada depletion layernya ya teman-teman. Kemudian teman-teman akan berlaku sebagai penghalang bagi elektron untuk berdifusi ya teman-teman melalui junction. Diperlukan tegangan tertentu agar elektron dapat menembus penghalang tersebut. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada rangkaian sederhana dari dioda ideal. Nah, V-nya itu sama dengan 10 ataupun tegangan V-nya 10. Kemudian di sini hambatan ataupun resistornya adalah 1 kilo ohm. Nah, di sini contoh soalnya itu gunakan pendekatan kedua. Hitung VL, IL, dan PD ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Oke teman-teman, mula-mula kita mau cari dulu si VL ya. Taruh sini ya. Ini untuk yang pertama, kita cari VL. Sama dengan VS dikurang VD ya. VS dikurang VD. Sama dengan, pada rangkaian VS itu 10 volt ya teman-teman, maka kita tulis di sini VS-nya VS ini kan 10 volt ya teman-teman, maka kita taruh nih di sini 10 volt dikurang VD-nya pakai 0,7 ya teman-teman, 0,7 volt sama dengan 9,3 volt ya. Kemudian selanjutnya kita mau cari yang IL. Oke teman-teman, yang kedua yang B. Yang B adalah arus beban. Nah, arus beban IL itu sama dengan VL per tegangan beban dibagi dengan tegangan beban dibagi dengan hambatan beban ya, RL. Sama dengan VL-nya itu dari perhitungan pertama kita dapat 9,3 volt ya. Dikurang dengan, ini kan RL-nya 1 kilo ohm. Kita tulis di sini 1 kilo ohm ya. Sama dengan 9,3 miliampere ya. Dia kan cari tegangan, berarti dia miliampere ya. Oke, selanjutnya kita daya dioda kita cari ya. Untuk daya dioda, rumusnya adalah arus dioda dikalikan dengan tegangan dioda. Sama dengan 9,3 tadi ya untuk arus diodanya. Nah, tegangan diodanya kita pakai 0,7 volt ya. Ini miliampere. Kemudian ini dikalikan dengan 0,7 volt. Oke, jadi didapatkan dari 9,3 dikalikan 0,7, maka didapatkan 6,51
Nah, ini kan cari itu ya daya. Nah, untuk daya itu satuannya miliwatt di sini ya, miliwatt. Oke. Oke, sekarang sudah terpecahkan ya. Nah, teman-teman, ini kenapa kita pakai rumus ini? PD sama dengan ID kali VD dikarenakan pada rangkaian yang ini ya, beban dipasang secara seri ya teman-teman, sama dengan arus dioda ya. Sehingga kita pakai persamaan yang ini, oke? Kita pakai persamaan yang ini. Oke. Pada pendekatan pertama tadi dibahas ya, bahwa dioda dianggap sebagai saklar, teman-teman. Pendekatan kedua sudah memperhitungkan berapa daya dioda dan berapa arus dioda ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, teman-teman, ini adalah pendekatan ketiga, teman-teman. Jadi, pada pendekatan ketiga ini, sudah memperhitungkan bulk resistan ya teman-teman, ataupun RB ya. Jadi tegangan dioda sama dengan 0,7 volt ditambah dengan arus dioda dikalikan resistan bulk ya. Kemudian jadi nilai resistan bulk nilainya itu lebih kecil dari 1 ohm teman-teman. Oke. Kemudian RB ataupun resistan bulk diabaikan bila RB-nya itu lebih kecil daripada 0,01 RTH ya, teman-teman. Ataupun resistan Thevenin ya. Di sini RTH sama dengan tahanan ekuivalen Thevenin terhadap dioda ya. Jika RB lebih kecil dari 0,01 RTH yang menghadap dioda, maka RB dapat diabaikan sehingga dapat menggunakan persamaan yang kedua ya, teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh gambaran dari reverse bias dan juga forward bias dari third approximation ataupun pendekatan yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk pendekatan yang ketiga, untuk reverse bias ini kan kalau reverse bias itu kan berarti saklarnya terbuka. Ini adalah keadaan reverse bias ya, ataupun keadaan saklar terbuka ya. Ini 0,7 ini adalah knee voltage ya dari dioda. Kemudian RB ini adalah resistan bulk-nya ya teman-teman. Kemudian ini adalah keadaan forward bias, ataupun di sini saklarnya tertutup, berarti ada arus yang mengalir. Kemudian di sini 0,7 adalah tegangan dari dioda, RB adalah resistan bulk. Oke. Di forward bias ini ada arus yang mengalir. Kemudian kalau yang reverse bias ini tidak ada arus yang mengalir ya. Teman-teman, pada pendekatan ketiga ini, tadi kan pada pendekatan sebelumnya kita kan membahas pendekatan dalam rumus elektronika ya teman-teman. Sekarang kita memanfaatkan tegangan tersebut pada pendekatan ketiga, bukan mempertimbangkan knee voltage sebesar 0,7 volt ya, tapi di sini mempertimbangkan ataupun sudah menghitung resistan bulk ataupun
RB ini ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini sudah memperhitungkan resistan bulk ataupun tahanan dalam dari bahan semikonduktor tipe P dan bahan semikonduktor tipe N ya, teman-teman. Kemudian ini nantinya sebagai dasar penyusun dari komponen dioda. Jadi di sini terdapat dua gambar. Pada bagian A kita lihat ini ada dua gambar ya. Kita lihat pada bagian A. Oke, teman-teman lihat di sini. Untuk bagian A ini kita menggunakan dioda yang sama 1N4001 ya, teman-teman. Kemudian tahanannya nilainya juga sama ya. Tahanan bebannya nilainya sama 1 kilo ohm. Kemudian yang membedakan adalah RB di sini ya, teman-teman. Oke. Jadi RB-nya adalah 0,23, teman-teman. Kemudian kita akan menghitung nih, teman-teman, RTH untuk R Thevenin-nya. Oke, teman-teman, mula-mula kita cari dulu RTH-nya ya, teman-teman. Oke, nomor 1 kita cari R Thevenin. Oke, R Thevenin sama dengan tadi RB-nya adalah 0,23 ohm ya. Jadi RB ditambah dengan resistannya tadi ada 1000 ohm. 1000 ohm itu didapatkan dari 1 kilo ohm tadi ya. Jadi kita tulis di sini 1000 ohm ya, teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya kita hitung. Jadi 1000 ditambah 0,23 maka didapatkan hasil 1000,23 ohm ya. Oke, ternyata teman-teman kita bisa lihat di sini resistan bulk-nya dia lebih kecil dibandingkan dengan RTH-nya. Tadi 0,01 RTH-nya. Kemudian teman-teman RTH-nya itu dari ini kan 0,01 ya, berarti 1000,23 ohm ini kita kalikan nih, teman-teman, dengan 0,01. Maka dari perkalian itu kita mendapatkan 10,0023 ohm ya, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman, RB-nya lebih kecil dibandingkan dengan RTH. Nah, dikarenakan RB-nya lebih kecil dari si RTH, maka si RB-nya itu diabaikan, teman-teman. Karena berdasarkan teori kan apabila RB lebih kecil dari RTH, maka bisa diabaikan RB-nya, oke? Selanjutnya, teman-teman, maka kita lihat dari rangkaian ini sudah memenuhi syarat ya, teman-teman. Maka cukup menggunakan analisa pendekatan kedua, karena dia RTH-nya ternyata lebih besar dibandingkan dengan resistan bulk-nya ya. Oke, selanjutnya teman-teman, yang kedua kita akan mencari, ini nanti cukup pakai 0,7 volt ya, teman-teman, RB-nya diabaikan. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, kita di sini ya. Oke, di sini yang ketiga. Yang selanjutnya kita akan mengerjakan yang ini ya. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini RTH sama dengan, nah, ini kan kita resistansinya
10 ohm ya teman-teman. Kemudian di sini kan RB-nya kita pakai 0,23, berarti 0,23 ohm ditambah dengan 10 ohm ya, resistansi dari rangkaian ini kita taruh 10 ohm. Kemudian teman-teman kita mendapatkan hasil, hasilnya adalah 10,23 ya teman-teman, ohm satuannya karena dia resistor ya, 10,23 ohm. Jadi ternyata RB-nya lebih kecil ya teman-teman. Kita lihat, kita taruh sini 0,01 RTH, dia sama dengan 0,0103 ohm. Jadi dia RB-nya lebih besar. RB-nya lebih besar dibandingkan dengan RTH, karena kan RB-nya 0,23 ohm ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk RTH-nya adalah 0,01023 ohm. Nah, ini didapatkan dari hasil dari RTH dikalikan dengan 0,01 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari VTH. Jadi untuk yang VTH nih teman-teman, VThevenin-nya sama dengan dia kan untuk VThevenin itu sama dengan Vs dikurang Vd, ataupun nah dia kan didapatkan dari Vs, ini Vs. Nah, Vd-nya itu adalah tegangan dari dioda ya teman-teman, maka sama dengan, nah untuk Vs-nya kan 10 volt nih ya kan, Vs-nya 10 volt. Nah, Vd-nya kan tadi 0,07, Vs-nya adalah 10 volt ya, dikurang dengan Vd-nya. Nah, Vd-nya itu kan tadi saya sebutkan 0,7 volt. Maka hasilnya adalah 9,3 volt ya. Mamaku mau belajar juga. Kemudian untuk VTH-nya sudah ketemu ya. VTH dapatkan dari Vs 10 volt ini, Vd-nya 0,7 volt ya, tegangan dioda. Selanjutnya teman-teman, ini nak. IL-nya ya. Nomor 4, kita akan mencari arus dari beban ya. IL, arus beban ya teman-teman. IL sama dengan tegangan Thevenin dibagi dengan hambatan Thevenin ya, dibagi dengan hambatan Thevenin. Sama dengan VTH tadi kita VTH-nya itu kita dapat 9,3 ya. Jadi 9,3 dibagi dengan RTH-nya. RTH kita dapat tadi berapa? 10,23 ya.
jadi 10,23. Arti hanya satuannya ohm, kemudian VTH satuannya volt. Oke, jadi sama dengan 0,909 arus ini ya yang dicari, berarti dia satuannya ampere. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu, yang selanjutnya kita cari VL ataupun tegangan beban ya. Tegangan beban VL sama dengan, kita taruh sini ya, VL sama dengan, tadi kita udah punya IL ya, kita taruh IL ataupun arus beban dikalikan dengan hambatan beban. Maka didapatkan tadi IL-nya 0,909 ya. Satuannya ampere dikalikan dengan RL-nya. Lihat di sini, ini RL-nya. Kita lihat pada rangkaian, RL-nya adalah 10 ohm. Oke, berarti kita tulis 10 ohm ya. Maka didapatkan hasil 9,09 volt. Oke. Oke, baik. Jadi untuk VL-nya didapatkan 9,09 volt. Dari perhitungan di atas, maka RB ataupun resistan volt sangat berpengaruh pada beban kecil ya. Bila bebannya besar, tahanan volt bisa diabaikan. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke ringkasannya ya teman-teman. Untuk ringkasannya, teman-teman bisa diperhatikan di sini. Ini adalah pendekatan yang pertama. Oke, ini pendekatan yang kedua, dan ini adalah pendekatan yang ketiga. Untuk pendekatan yang pertama, dioda hanya difungsikan sebagai saklar on-off ya. Selanjutnya, pendekatan yang kedua ini memperhitungkan tegangan maju. Ini voltage sebesar 0,7 volt ya. Oke, untuk yang pendekatan yang ketiga ini sudah memperhitungkan bulk resistan ataupun tahanan dalam dioda. Tahanan gabungan dengan bahan tipe P dan juga tipe N. Oke, nah tadi di pendekatan ketiga, apabila RB lebih besar dari RTH, maka dia menggunakan pendekatan yang ketiga. Namun apabila RTH dia lebih besar, maka dia cukup menggunakan yang kedua. Oke, pendekatan yang kedua. Oke. Apabila beban lebih rendah dan RB resistan bulk lebih tinggi, maka pakai yang ketiga ataupun pakai pendekatan yang ketiga. Oke. Jadi teman-teman, pada pendekatan yang pertama ini tegangan ideal banyak digunakan untuk troubleshooting, teman-teman ya. Ini troubleshooting ataupun analisa cepat, oke. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk menganalisa technical level ya. Jadi pendekatan kedua ini lebih ke praktisi atau analis, oke. Kemudian yang ketiga ini adalah high level. Level yang lebih tinggi ataupun untuk level engineering ya. Jadi ini biasanya itu yang ketiga itu pendekatan engineering atau pendekatan ketiga ini butuh presisi yang lebih tinggi ya teman-teman. Seperti sistem instrumen gitu ya. Maka membutuhkan lebih akurat ya, keakuratannya lebih tinggi, butuh
lebih presisi, maka pakai pendekatan yang ketiga. Baik teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.